Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bolu gulung mini motif semangka guys. Ada yang suka nggak nih? Yang ini lembut banget meski sudah disimpan 2 hari di suhu ruang. Oh wow, amazing. Dan pastinya anak-anak juga sangat suka ya. Oke, yang penasaran yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan bahan A yaitu telur dan kawan-kawan. Kemudian juga ada bahan B yaitu 170 gram atau sekitar 11,5 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kemudian 25 gram atau sekitar 1 sendok makan penuh tepung maizena. Ayak kedua bahan tersebut agar hasil adonan kuenya itu tidak rawan bergerindil. Oke, tempatkan kembali ke dalam wadah tepung tadi, sisihkan. Siapkan juga bahan C yaitu ada 140 ml minyak goreng kualitas bagus dengan merek sesuai selera. Tambahkan juga 40 gram atau sekitar 1 sachet susu kental manis putih. Kemudian 20 ml atau sekitar 2 sendok makan santan kental instan. Aduk hingga tercampur rata. Sisihkan. Jangan lupa siapkan juga pewarna atau pasta makanan dengan warna hijau tua, hijau muda, dan merah. Untuk warna merahnya ini bisa dikombinasikan dengan warna red velvet ataupun warna merah tua ya, sesuai selera saja. Oke, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Campurkan semua bahan A yaitu ada 5 butir telur ukuran besar yang kira-kira per satu telur itu beratnya sekitar 60 sampai dengan 65 gram seperti ini. Atau jika menggunakan telur ukuran kecil jumlahnya itu jadi sekitar 6 butir. Oke, masukkan 180 sampai dengan 200 gram gula pasir sesuai selera. 8 gram atau sekitar 1 sendok teh SP. Setengah sendok teh vanili bubuk. 1/4 sendok teh garam halus. Mixer dengan kecepatan rendah di awal hingga tercampur rata. Kemudian pindah ke speed sedang sekitar 2 menit. Dan selanjutnya mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonan menjadi kental berjejak dan licin pucat. Jadi dalam pembuatan bolu gulung ini adonannya itu cukup dikocok hingga soft bake alias asal sampai kental dan berjejak saja ya. Mixer hingga jejak adonannya itu tidak mudah tenggelam seperti ini. Oke. Setelah total dikocok sekitar 10 menit, sekarang matikan mixer. Nah ini dia guys teksturnya. Jadi adonannya itu memang sebaiknya cukup di mixer hingga kental tapi tidak sampai menjadi stiff bake alias kaku ya. Sehingga masih bisa jatuh perlahan dan membentuk pola pita seperti ini. Karena jika adonannya itu di mixer hingga stiff bake alias terlalu kaku gitu, maka nantinya itu bolu gulung jadi rawan mengembang di tengah-tengah. Catat. Selanjutnya masukkan bahan B yang sudah diayak tadi. Masukkan secara bertahap sambil di mixer pelan dengan menggunakan kecepatan rendah asal sampai tercampur rata. Pastikan jangan sampai overmix ya guys.
Oke, kemudian masukkan juga campuran bahan C. Mixer dengan kecepatan rendah sekitar 1 menit asal sampai tercampur rata. Selanjutnya aduk balik dengan menggunakan spatula seperti ini. Pastikan tidak ada adonan yang mengendap di dasar wadah agar hasil bolunya itu bisa mengembang bagus dan tidak rawan bantat. Nah, seperti ini guys hasilnya. Oke, selanjutnya bagi adonan menjadi 4 bagian. Dan ini untuk membuat motif hijau tua, adonannya itu saya timbang dengan berat sekitar 100 gram. Sementara untuk membuat motif warna hijau muda, adonannya itu ditimbang sebanyak 150 gram. Dan untuk motif putih, adonannya itu cukup ditimbang sebanyak 110 gram saja. Sementara untuk sisanya ini nantinya itu diwarnai merah. Oke guys, warnai adonan sesuai planning tadi. Ini dia guys hasilnya. Ada hijau tua, hijau muda, putih, dan merah. By the way, untuk adonan merah ini agar warna merahnya itu cetar, saya menggunakan perpaduan warna merah cabai seperti ini dengan sedikit pasta red velvet seperti ini ya. Atau menggunakan pewarna merah tua juga boleh. Sesuai selera saja guys. Selanjutnya, siapkan juga loyang untuk cetakan. Dan ini saya menggunakan loyang kotak dengan ukuran 18 x 18 cm. Untuk loyangnya ini sebaiknya tidak perlu dioles dengan minyak atau margarin agar hasil bolunya nantinya itu tidak rawan berkerut di masing-masing sisi dan juga tidak rawan berpinggang. Catat. Dan agar tidak rawan lengket, alasi dengan selembar baking paper seperti ini. Well guys, masukkan adonan hijau. Kemudian ratakan. Sebelum dikukus, hentakan loyang agar udara yang terjebak itu bisa keluar. Selanjutnya, panaskan kukusan hingga mendidih. Tempatkan loyang di dalam sarangan kukusan dan setelah kukusan mendidih, kukus dengan menggunakan api sedang agak kecil sekitar 7 sampai dengan 10 menit hingga adonan matang. Setelah matang, selanjutnya tuang adonan hijau muda. Ratakan dan sisir adonan seperti ini agar tidak ada gelembung udara yang terjebak. Oke, tutup. Dan kukus dengan prosedur yang sama seperti tadi. 10 menit kemudian. Nah, ini dia guys. Selanjutnya, masukkan adonan putih. Kukus dengan cara sama seperti tadi. Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya, untuk adonan merah ini agar hasilnya itu lebih kokoh dan nantinya itu lebih mudah dipotong, adonannya itu sengaja saya bagi menjadi 3 bagian seperti ini ya. Jadi untuk adonan merahnya ini dituangkan secara bertahap menjadi 2 atau 3 bagian. Ini hanya optional ya guys. Jadi kalau menurut kalian ini terlalu ribet gitu, kita bisa memasukkan adonan merahnya sekaligus dalam satu waktu. Oke, kukus dan ulangi caranya seperti tadi.
Dan ketika adonan merah yang terakhir dimasukkan, selanjutnya kukus sekitar 20 sampai dengan 25 menit hingga adonan benar-benar matang. Oke, 20 menit kemudian. Nah, ini dia guys hasilnya. Jika perlu, tes tusuk seperti ini. Adonannya sudah matang sempurna ya. Oh my god, yang ini cantik banget hasilnya. Teksturnya itu juga rata sehingga nantinya bolunya itu jadi lebih mudah dipotong. Well guys, setelah diangkat, diamkan sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Kemudian sisir di keempat sisi loyang seperti ini. Lalu keluarkan bolunya seperti ini. Masya Allah, yang ini lembut banget. Selanjutnya, biarkan hingga bolu benar-benar dingin. 4 jam kemudian. Nah, setelah bolu benar-benar dingin, selanjutnya potong tipis-tipis dengan menggunakan pisau pipih dan panjang seperti ini. Potong dengan lebar sekitar setengah sentimeter agar bolunya itu bisa lentur dan mudah digulung seperti ini. Waduh, yakin. Dan ngapik temen ki ya yuk. Wis kayak gombal lagi di pepe bae, yakin. Oke, potong sisanya hingga habis. By the way, untuk tips dan trik memotong bolu gulung ini, insya Allah nantinya itu akan saya bagikan di video terpisah agar bisa lebih jelas lagi ya. Karena jika dijelaskan semuanya di sini, jadi terlalu panjang durasinya. Nah, setelah dipotong-potong begini, berikutnya tinggal digulung dan ditambahkan isian. Untuk isiannya ini, saya menggunakan secukupnya buttercream, kemudian juga ada selai coklat dan selai stroberi. Sesuai selera saja ya. Dan untuk buttercream ekonomis ataupun selai coklat ekonomis juga sebenarnya tutorialnya itu sudah pernah saya bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Oke, isi bolu gulung seperti ini. Untuk takaran selainya ini juga sesuai selera saja ya. Kemudian gulung perlahan. Jadi deh, agar tidak rawan kering, segera bungkus bolu yang sudah digulung. Dan ini saya menggunakan plastik OPP yang biasa digunakan untuk wadah sendok makan dengan ukuran 6x18 cm. Tuh lihat, untuk lebar plastiknya ini sudah pas dengan tinggi bolunya ya. Cuma untuk ukurannya menurut saya sih ini terlalu panjang ya. Jadi ini sengaja saya potong sekitar 5 cm dengan menggunakan cutter seperti ini. Oke, berikutnya bungkus bolu gulung seperti ini. Jangan lupa siapkan juga secukupnya biji selasih atau wijen hitam juga boleh, yang sebelumnya itu sudah disangrai sebentar asal sampai panas saja. Oke, tempatkan sedikit biji selasih atau wijen di salah satu sisi plastik seperti ini. Kemudian tempatkan bolu gulung dengan posisi terbalik seperti ini. Selanjutnya, lipat kedua sisi plastik ke arah atas dan kunci seperti ini.
Jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. Nah ini dia guys. Satu resep ini jika dipotong tipis-tipis dan tidak ada yang patah atau rusak, maka dapat menghasilkan sekitar 36 sampai dengan 39 buah bolu gulung semangka mini. Wow, amazing. Tuh lihat, bikin bolu gulung semangka yang versi kuning juga hasilnya cantik banget ya guys. Untuk versi kuning ini, adonan kuningnya itu sengaja saya tuang sekaligus seperti ini ya. Dan ternyata hasilnya itu lumayan rata sih. Cuma tidak serata adonan merah yang dituang secara bertahap. Catat. Yang jelas bolu gulung semangka ini teksturnya itu lembut banget. Dan ini walaupun sudah disimpan 2 hari di suhu ruang juga teksturnya itu masih super moist dan lembut. Oke guys, untuk bahan C alias bahan cair, jika suka juga kita bisa melewatkan penggunaan santan agar lebih praktis dan lebih irit. Jika tidak menggunakan santan kental, maka takaran minyaknya itu tetap sekitar 140 gram, hanya saja untuk susu kental manisnya itu bisa ditambah menjadi 40 sampai dengan 60 gram. Dan walau tanpa santan juga bolu gulung mininya itu masih bisa tetap lembut dan lentur seperti ini. Dan untuk bolu gulung motif pelangi ini, tutorialnya itu sudah pernah dibagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Saat mengukus bolu gulung, sebaiknya hindari penggunaan api besar ya guys. Karena jika menggunakan api yang terlalu besar, maka hasil bolu jadi rawan bergelombang seperti ini. Selain itu juga tekstur bolu jadi sangat kasar dan berlubang-lubang parah seperti ini ya. Jika berongga kasar begini, sudah pasti saat dipotong itu juga jadi rawan pecah dan sobek seperti ini. Lah. Wat mau gak nih swak. Wah, sedih jangan lah. Jika dikukus dengan kukusan biasa seperti ini, sebaiknya jangan lupa bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih yang cukup tebal. Karena jika kain pembungkusnya itu kurang tebal, maka kuenya itu jadi rawan basah seperti ini. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat bolu gulung semangka ala dahasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay. I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nih, cicip dulu kuenya Bude ya. Apa nih? Gimana? Enak. Loh, ada yang merah. Rasa stroberi. Oh, enak. Ada coklatnya. Paya. Hah? Masya Allah. Wah, lah. Semangatnya gelundung rek.